balik lagi nih ya sama aku Diva, pastinya di Vokap 2, Vokasi Cakap 2, episode tentang seberapa pentingkah untuk berolahraga. Nah, tadi ya episode pertama bareng sama Kak Maya Susmita, episode kedua ini gak kalah seru banget nih karena bakal bareng sama atlet pencak silat yang udah go internasional dari D3 Komunikasi Kerapan. Ada Kak Deboreta. Mungkin sebelum aku panggilin ya ataupun aku bacain CV jadi Kak Deboreta, di sini aku mau jawab-jawab lagi nih ya buat Vocation yang nggak mau ketinggalan buat nonton Vokap, langsung aja yuk cus ke channel YouTube-nya BEM-SP di BEM-SP UNS. Jadi langsung scroll aja kalau nggak mau ketinggalan dari Vokap pertama sampai Vokap kedua ini. Dan nantinya pantengin ya 3 bulan lagi bakal ada Vokap ketiga tentang keilmiahan nih kayak gitu. Nah, buat Vocation yang masih bertanya-tanya apa tuh Vokap, jadi Vokasi Cakap itu adalah salah satu program kerja dari Kedirjainan Kreasi Karya dan Potensi Mahasiswa yang mana kita bakal kayak sharing session, mini talk show dengan mahasiswa-mahasiswi yang berprestasi di sekolah vokasi nih. Dan di episode 2 ini Vokap bakal ngangkat tema tentang keolahragaan atau seberapa pentingkah berolahraga. Pastinya bareng sama aku lagi Diva Diayu Anggraini dari Kedirjainan Kreasi Karya dan Potensi Mahasiswa. So mungkin langsung aja ya, ini kayaknya Kak Deboreta juga gak sabar banget buat ditanya-tanyain, kita kepo-kepoin. Dan buat Vocation aku juga mau nge-reminder nih ya, bisa banget nanti komen di bawah ya di laman komennya di YouTube channelnya BEM-SP UNS. Dan jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe ke teman-teman semua yang lain. Share deh maksudnya biar ya membumingkan, menggaungkan Vokap 2 ini. Oke, mungkin sebelum bener-bener aku panggil nih ya Vocation Kak Deboretanya, mungkin langsung aja ya untuk operator bisa untuk men-share screen CV dari Kak Deboreta. Oke, di sini udah bisa kita lihat ya Vocation CV dari Kak Deboreta Indria Wulia. Oke, lahir di Boyolali 29 Agustus 2001. Wow, berarti ini August Girl ya. Di bulan ini juga ulang tahun yang ke-20 ya Kak ya. Untuk pendidikannya aku bacain mulai dari tahun 2014 sampai 2017. Pernah bersekolah di SMPN 12 Surakarta di tahun 2017 sampai 2020. Pernah menempuh pendidikan di SMAN 2 Surakarta. Dan dari tahun 2020 sampai sekarang menjadi mahasiswi di D3 Komunikasi Kerapan UNS. Untuk prestasinya nih, wow, nggak usah diraguin lagi. Pernah menjadi juara 2 Popwheel tahun 2018, juara 1 O2SN di tahun 2018 dan juga 2019, dan juara 3 di International Virtual Pencaksilat Championship 2021. Untuk kontaknya nih ya, bisa lihat dari nomor handphone sampai alamatnya Kak Debo. Dan untuk keahlian mungkin lebih bawah lagi Kak Debo ini bisa di bagian Microsoft Excel, Microsoft Word, komunikasi, Microsoft PowerPoint, dan juga olahraga. Untuk minatnya nih keren banget, ada di bidang fotografi, olahraga, dan juga traveling seperti itu. Nah itu dia ya Vocation tentang CV yang udah aku bacain dari Kak Deboreta. Wow, emang kayak bikin insecure banget ya sih, dari kecil udah berprestasi dari tingkat lokal sampai internasional. Dan yang terakhir nih ya, di tahun ini banget menjadi juara 3 World Championship Virtual Pencak Silat. Wow, keren banget nih ya dari Kak Deboreta. Dan pastinya selain itu juga Kak Deboreta tuh punya passion nih ya atau minat bakat di bidang kayak fotografi, writing, dan lain halnya. Keren banget. Mungkin langsung aja ya, gak usah fafifu, gak usah basa-basi lagi. Aduh, kayaknya aku grogi banget ya. Vocation ketemu nih ya sama juara 3 pencak silat internasional. Kayaknya adik tingkat aku nih, tapi belum pernah ketemu. That's why Vokap ini mempertemukan cutting dan dating. Selamat sore Kak Debo. Sore Mbak. Oke, bisa sapa-sapa nih Vocation dan juga panitia yang lain Kak. Halo teman-teman Vokasi, halo juga buat divisi Kria ini. Selamat menonton, selamat sore. Oke, selamat sore. Gimana nih Kak Deboreta kabarnya pada hari ini nih? Baik-baik saja atau mungkin lagi gimana nih Kak? Alhamdulillah baik Mbak.
Alhamdulillah baik. Oke, sepertinya Kak Debo juga udah nggak sabar nih ya Kak untuk kita kulik-kulik, untuk kita kepon-kepon nih ya kehidupan tentang berolahraganya Kak Debo atau mungkin pencapaian Kak Debo selama ini di bidang pencaksilat dan lain halnya. Udah siap Kak? Siap, Mbak. Oke, mungkin langsung aja ya, vocab 2, let's check this out. Oke, sebelumnya Kak Debo nih aku mau nanya nih ya, untuk kesibukannya nih apa ya? Dulu kan kalau misalnya waktu offline kan mungkin enak latihannya offline, nggak keganggu dan lain halnya. Kalau pandemi kayak gini, serba online kayak gini, nih kesibukannya apa nih Kak? Yang paling cuman latihan, rebahan, scroll TikTok, masak sama ngurusin kelinci. Udah, itu doang. Oh gitu, ngurusin kelinci. Punya kelinci berapa Kak Debo? 11, Mbak. 11? Itu kayak ternak kelinci gitu gak sih? Enggak ternak ya, cuma pelihara biasa. Tapi ya beranak itu ya alhamdulillah. Oke, tadi kan udah ngomongin soal kelinci yang jumlahnya 11 nih. Udah kayak tim sepak bola aja Kak. Mau dinamain Rabbit the Stars atau apa tuh gitu. Keren banget emang Kak Debo Rita. Mungkin selain produktif di bidang olahraga juga sayang banget sama hewan. TikTokan juga nggak lupa ya Kak ya untuk kayak mungkin nge-refresh otak dan juga menambah imun mungkin dengan adanya TikTok. Nah, Diva mau nanya nih Kak, mungkin kesibukan Kak Debo Rita selama pandemi ini kayak apa nih Kak? Atau mungkin ada yang berubah habitnya yang mungkin dulu waktu normal life tuh Kak Debo gini-gini, terus sekarang ya pandemi jadi gini gitu dan kawan-kawan. Gimana tuh Kak? Ya, selama pandemi ini juga banyak banget yang berubah ya Mbak. Jadi kayak kalau lomba biasanya kita offline malah video online gitu. Terus juga agak capek juga sih di masa-masa kayak gini. Lebih capek. Oke. Jadi mungkin lebih capek aja ya malah online. Tapi kayaknya kalau offline tuh lebih enaknya kan ketemu, bisa ngobrol langsung. Tapi kalau online tuh ya Allah bikin pusing natep layar terus. Terus kayak feel-nya ya Kak ya mungkin nggak terlalu dapet nih. Oke. Nah, mungkin Kak Debo Rita selama pandemi kayak gini ada nggak sih tips and trick Kak Debo Rita untuk ngejalanin workout? Aku yakin kan mungkin selain pencak silat nih ya, Kak Debo Rita mungkin senang jogging atau mungkin badminton dan lain halnya. Mungkin punya nggak sih tips and trick buat menjaga kesehatan tubuh dengan workout tanpa obat? Maksudnya sehat tanpa obat. Gitu ala Kak Debo Rita nih. Silahkan Kak. Kalau dari aku sendiri ya yang penting olahraga terus jangan begadang biar bisa bangun pagi, terus bisa melakukan aktivitas. Kalau dari aku sendiri sih ya jalan-jalan santai gitu Kak. Terus kalau udah jalan santai nanti bisa dilanjut sama jogging atau sepedaan juga bisa. Terus nanti kalau kekuatan bisa pakai push up, sit up, back up, terus plank sama squat. Terus kalau dari aku sendiri, kalau kita mau melakukan workout itu jangan yang berat-berat dulu, nanti takutnya badan kita malah nggak siap, terus malah jadi sakit. Jadi yang enteng-enteng dulu, nanti bertahap gitu. Dan jawaban dari Kak Debo Rita di balik mungkin banyak kita yang lagi mager-mageran di masa pandemi nih Kak Debo Rita patut diacungi jempol banget nih. Kalian emang udah rajin banget, mulai gak boleh begadang, minum air putih yang banyak, and then kalau menjaga kekuatan nih bisa sit up, push up, back up dan lain halnya. Keren banget deh buat Kak Debo Rita untuk menjaga kesehatannya di masa pandemi ini yang kita hadapin kan gak kasat mata ya, Fokaizen. Jadi emang mungkin untuk meningkatkan imun dan menjaga dirinya harus butuh struggling yang lebih kuat lagi. Mantap sekali Kak Debo Rita. Nah, tadi kan udah nanya sekilas ya tentang Kak Debo Rita. Kak Debo Rita selanjutnya nih ya, Diva mau nanya dan pastinya juga Fokaizen nih kepo banget ya. Kan kemarin nih booming banget di UNS, di sekolah vokasi. Kak Debo Rita menang sebagai juara 3 World Championship secara virtual pencak silat se-internasional. Wow, so proud dan pride itu gak sih Kak pastinya menang di kejuaraan ini? Nah, pengen tahu nih Kak Debo Rita perjalanannya untuk mencapai
menjadi juara 3 ini gimana sih Kak? Mungkin bisa di-sharingkan ke teman-teman biar jadi kayak wow ternyata tuh usaha tuh nggak mengkhianati hasil ya. Jadi pastinya aku yakin nih ya, pastinya juga Vokation yang lain juga yakin di balik kesuksesan, di balik titel menjadi juara 3 internasional tuh ada banyak keringat, air mata, mungkin juga dana dan lain halnya. Mungkin bisa diceritain nih Kak Debo, gimana sih kok akhirnya bisa mendapatkan juara 3 ini? Mungkin langsung aja silakan Kak Debo Reta. Perjalanan ya Mbak ya. Saya ikut silat itu dari kelas 1 SD, terus sampai SMA kemarin, dan itu dulu saya tuh noob banget, nggak pernah menang, nggak pernah apa, sampai bingung aku bisa kayak gini ya. Terus di SMA itu akhirnya saya bisa dapat juara 1 dan maju ke nasional. Terus pas kelas 2 SMA itu juga saya juara 1 lagi, terus maju lagi ke nasional. Terus yang kemarin itu di tingkat internasional, dan itu pertama ya. Prestasi juga sih buat saya, apalagi di universitas ini kan terkenalnya kan kayak saingannya kan berat-berat juga. Oke. Mungkin ada lagi Kak nih Kak Debo cerita-cerita tentang pencak silat? Ya itu tadi Mbak udah, cuma yang paling berkesan itu ya pas saya kelas 10 SMA itu sih. Oke. Jadi kelas 10 SMA itu menjadi titik baliknya Kak Debo ya? Karena itu pertama kali saya dapat juara di provinsi, dan itu membanggakan sekali sih bagi saya. Keren sekali. Wow, ini kayaknya aku juga kepo banget ya pastinya Vokation. Gimana sih Kak tingkatan dari pencak silat ini? Mungkin ada kayak sabuk-sabuknya, atau mungkin tuh gimana ya, kayak regulasi atau teknis dari pencak silat tuh kayak gimana? Soalnya kan orang tuh biasanya kayak orang awam antara taekwondo, pencak silat, jujitsu, inkai itu rada beda ngebedain ya. Apalagi kayak aku orang awam banget yang nggak terlalu tahu tentang olahraga. Nih Kak Debo bisa kasih insight nih, mungkin apa bedanya pencak silat sama olahraga bela diri yang lainnya nih? Apalagi pencak silat asli Indonesia nih Kak, gimana tuh? Dari tingkatan, setiap perguruan punya tingkatan masing-masing ya Mbak ya, gimana kriteria mereka pas siswa sama pelatih. Kalau dari aku sendiri, perguruan kan tapak suci, jadi ada nanti siswa dasar, nanti urutannya pakai bunga melati gitu. Terus nanti ada pelatih itu namanya kader. Kalau habis itu nanti ada pendekar itu yang paling tinggi itu. Jadi tuh nggak ada sabuk-sabuknya gitu ya Kak Debo, atau gimana? Ada Mbak, ada ya itu tadi tingkatan tadi. Nanti iya maksudnya kayak warnanya apa gitu Kak? Iya. Kalau dari IPSI sendiri, sini kan dari silatnya ya. Kalau dari silat itu paling kalau siswa itu ya putih, nanti kalau pelatih orange. Oh gitu, paham. Itu yang pencak silat itu yang warna kostumnya warna hitam itu kan ya Kak? Oke, ya aku mendapatkan insight ya tentang pencak silat, dan juga pastinya Vokation dari IPSI itu ternyata udah kayak ditingkatin tuh. Kalau siswa tuh warnanya misal putih, naik tingkat lagi warnanya oranye. Jadi jangan sampai salah penilaian lagi nih ya antara jujitsu, mungkin inkai, taekwondo, dan juga pencak silat. Mungkin Kak Debo, ini aku kepo juga, kenapa sih Kak Debo tuh choose pencak silat? Kenapa nggak mungkin milih yang ala-ala taekwondo, ala-ala Korea gitu, terus inkai yang ala-ala Jepang gitu? Kenapa Kak kok lebih memilih pencak silat? Apa yang mungkin bedain sama bela diri yang lain? Kalau aku emang ayahku sendiri kan dulu juga pesilat, nah makanya aku diajarin sendiri sama ayah gitu, makanya sampai sekarang ya silat gitu. Sebenarnya dulu mau sih karate, tapi kalau karate kan nggak punya basic di situ gitu. Sebenarnya itu sama, cuma lebih ke silat karena dari kecil emang udah silat gitu Mbak. Oke. Jadi emang ini ya Kak ya, jadi latar belakang keluarga dan juga pastinya support penuh ya dengan pencak silat ini. Oke. Berarti dilatih sama ayah sendiri juga Kak Deb? Iya. Oke. Keren
sekali. Jadi beda cerita ya. Kalau Kak Maya Susmita tuh emang bener-bener jadi backgroundnya tuh nggak ada olahraga, dan sempat ditentang juga nih sama keluarga kalau ya cewek tuh jadi atlet tentang olahraga tuh kayak nggak terlalu cewek nih. Dan beda cerita juga sama Kak Debo, ternyata latar belakang keluarga dan juga didukung penuh sama orang tua. Keren banget. Biarpun beda latar belakang, ternyata sama ya, sama-sama sangat-sangat berprestasi banget dan membanggakan UNS. Keren sekali Kak Maya dan juga Kak Debo ini. Oke. Mungkin nih Kak, selain dari keluarga, siapa sih support sistemnya Kak Deboreta? Mungkin ada partner atau mungkin ada sahabat nih, teman deket dan lain halnya. Siapa tuh Kak? Yang jelas teman dekat sama pelatih juga. Pelatih itu paling di saat kita terpuruk dia ngasih motivasi biar supaya kita tuh nggak males lagi, nggak apa lagi gitu. Oke. Aduh, ini teman deketnya tuh teman deket siapa nih Kak Dep gitu? Teman deket yang deket-deket gitu atau gimana nih Kak Dep? Nah, kali ini Pokeisin ada yang kepo-kepo kan langsung stalking Kak Debo kan, ya nggak tahu kan ya. Mbak, sahabat cewek. Oh, sahabat cewek. Ini ya sahabat cewek Pokeisin. Oke, aku juga mau nanya juga nih sama Kak Debo. Pernah gak sih Kak Deb, sorry banget nih ya, dapat omongan-omongan yang gak terlalu baik gitu loh. Dalam artian, kalau orang awam nih mikirnya, mindsetnya masih, kalau jadi atlet mah nanti nggak, mungkin eskalasinya nggak panjang, mungkin umur nggak sampai 40, cewek mungkin 35 aja udah mentok banget ya. Nah, mungkin pernah nggak sih Kak dapat omong-omongan yang nggak terlalu baik tentang minat Kak Debo di bidang pencaksilat, apalagi kan cewek ya. Pencaksilat kan identik dengan hal-hal yang gitu banget lah intinya, gerakan-gerakannya kan juga beringas-beringas ya dalam artian tuh. Nah, mungkin Kak Debo gimana cara buat kayak memutarbalikkan fakta, atau mungkin kalau dapat omongan kayak gitu jawabnya seperti apa kayak gitu Kak? Mungkin ada tips and trick nih kalau misalnya Pokeisin yang lain juga sempet kayak digituin sama netizen. Kalau aku udah sering sih dapat omongan yang kayak gitu, alah kayak direndahin gitu ya Mbak. Tapi itu tadi balik ke diri kita sendiri sih. Terus gimana? Kalau aku sendiri ya, kalau aku direndahin, aku bakal buktiin kalau aku tuh bisa. Gitu. Jadi dari segi latihan pasti aku akan kencengin lagi, doa aku kencengin, terus ya itu suatu saat pasti aku bisa dan itu juga udah kewujud Mbak. Kewujud ya, oke. Aduh, jadi langsung ditampar oleh prestasi-prestasi yang sangat-sangat banggakan ya Bun ya. Gitu. Keren banget. Ini pasti yang ngecibir tuh rada kicep nggak sih kayak gitu. Jadi kayak aduh gitu ya, jalannya orang kan masing-masing. Mungkin jalannya Kak Debo nih di bidang pencaksilat. Oke, ini juga mau tanya nih Kak, dari pola segi latihan, ini aku kepo banget, apalagi kan latar belakang aku bukan dari segi olahraga, punya teman deket yang atlet aja kayaknya gak ada nih, aku pengen tahu aja gitu, latihan dari Kak Debo tuh kayak gimana, mungkin setiap hari, terus jamnya tuh jam berapa sampai jam berapa, atau mungkin punya kayak tips lain nih, kayak mengkonsumsi apa gitu Kak untuk menambah suplemen dan lain halnya. Mungkin bisa cerita nih Kak. Kalau sebelum PPKM ini sehari 2 kali, seminggu liburnya cuma 1-2 hari. Tapi setelah PPKM ini latihan cuma sehari 1 kali. Kalau dulu biasanya kalau pagi itu fisik Mbak, fisik itu ya jogging atau nanti bisa kayak nge-gym gitu. Terus kalau sore teknik, jadi teknik itu kayak matengin gerakan apa yang, kalau aku kan seni, jadi apa yang gerakan aku yang salah atau kurang benar itu dimatengin di sesi sore itu. Terus kalau nambah ya, karena kali ini cuma latihannya 1 sesi ya, mau nggak mau saya juga harus pagi latihan sendiri, jogging sendiri biar kondisi tubuh ini juga stabil. Terus kalau gerak ya biar tetap stabil juga gitu. Oke, jadi kalau latihan itu di daerah rumah atau yang tadi disebutin di daerah Sumber ya? Kayak bolak-balik gitu Kak atau gimana? Pindah-pindah Mbak, kadang saya di Surok, kadang juga di F4 Manahan itu, terus di PPLN Gajahan, kalau sekarang di Sumber karena
tempat yang di sana nggak memadai sama ditutup kemarin. Oh begitu, oke. Aku baru nggak ya, ternyata kalau kita kayak di satu tempat gitu, mungkin kalau manahan ya manahan, terus ternyata pindah-pindah ya dengan orang yang sama mungkin Kak, atau dengan orang yang beda ya kalau pindah-pindah kayak gitu? Dengan orang yang sama, satu tim. Oh satu tim, dengan ayah selalu ikut atau gimana nih Kak? Setelah kuliah ini yang megang bukan ayahku lagi, jadi udah ada pelatihnya sendiri. Kalau kemarin di internasional itu ada dari kampus sendiri yang nunjuk pelatih, kalau sekarang ikut pelatih di daerah. Oke. Nah ini aku langsung kepo banget ya, tadi kan ngomong kalau misalnya di kuliah ternyata juga ada pelatihnya. Gimana sih Kak keberjalanan Kak Debu sampai dipilih UNS dan sampai akhirnya menang di tingkat internasional ini di pencaksilat virtual championship ya? Mungkin bisa diceritain nih Kak ke vocation yang lain. Gimana keberjalanan dari Kak Debu? Semenjak akhir bulan September 2019 sampai masuk kuliah itu aku udah nggak pernah latihan, bener-bener off. Terus mulai aktif latihan lagi tuh gabung UKM di UNS Tapak Suci itu pun latihannya baru seminggu tuh 3 kali. Terus ada cutting yang bilang tapi pakai bahasa Jawa ya Mbak ya, wis kue melu aku latihan engkau gampang, nah gitu. Yaudah, terus aku ikut tim itu, terus dilatih, terus akhirnya kemarin itu ada kejuaraan itu saya ikut. Itu bener-bener perjalanannya wow banget, soalnya puasa latihan tetap 2 kali sehari, siang-siang, terus habis sholat tarawih latihan lagi, gitu sih Mbak. Wow, keren. Tapi tetap hasil tidak mengkhianati ya, maksudnya. Proses juga tidak mengkhianati hasil, maksudnya. Keren sekali loh, jadi kebanggaan di UNS official, di BEM sekolah vokasi, ada nama Debu Rita, jadi langsung kayak happening banget nih. Mungkin followers juga naik gak sih, Deb? Untuk keren ini. Sebenarnya kemarin itu aku juga nggak target buat menang, enggak. Soalnya kan emang lawannya kan banyak kan negara, terus ada juga yang dari platnas Thailand, platnas Singapura, kan lawannya juga berat kan. Sebenarnya aku tuh cuma targetnya aku main bagus, kalau nggak menang juga nggak apa-apa, yang penting poinnya nggak malu-maluin, udah itu aja. Emang dapat juara 3 kan. Duh gitu, malah juga beban ya Kak ya, juara 3 cuy, tingkat internasional gitu. Tapi keren banget lah, pasti bangga banget. Dan mungkin itu kejuaraan paling bergengsi di UKM itu, perwakilan dari UKM itu, atau sebelumnya juga pernah ada yang jadi juara Kak, sebelum Kak Debu? Sebenarnya ada, jadi saya tuh kayak lapis-lapisnya gitu loh Mbak. Saya tuh tim B, ada juga yang tim A. Jadi yang tim A tuh yang lebih senior dari saya. Oke, wow. Jadi emang ya udah bagus lah ya UKM Tapak Suci di UNS ini. Nah, aku pikir nih ya Kak, sebagai aku orang awam tuh, Debu Rita nih ada tingkat nih, kan pasti bangga banget nih ya komentar gitu. Dan yang paling penting tuh kayak, nih kok bisa ditunjuk tuh gimana? Aku kira tuh kayak kamu ngikut piagam gitu kan waktu pendaftaran, terus kayak ya udah UNS tuh kayak nge-random pick aja, atau pernah denger kan kamu juga masih SMA 2 Solo ya, maksudnya nggak jauh-jauh dari UNS. Ternyata tuh kamu ikutan UKM Tapak Suci ya, aku baru tahu nih ternyata ikutan UKM baru direkrut buat ikutan lomba kayak gitu. Keren dari nggak piagam juga ada proses seleksinya juga kemarin. Oh gitu, oke. Nah aku kepo aja sih, Debu, kok pengen lanjutin di UNS nih? Kenapa? Kan semada nih sama UNS kan deket nih, apa nggak mau cari suasana baru misal di kota sebelah atau gimana? Gimana tuh ceritanya? Kok pengen dapat UNS atau udah dapat golden ticket tuh? Gara-gara kan kamu ya banyak nih prestasinya atau gimana? Sebenarnya nggak mau kuliah di area Solo juga, kemarin juga sempat daftar di UNY, terus di mana UNES juga. Tapi kata orang tua, wes ning Solo wae. Gitu kan, anak perempuan, anak pertama, jadi mungkin diwanti-wanti juga kan. Terus kemarin iseng-iseng daftar di PMDK,
keterima, ya udah. Alhamdulillah. Oh gitu. Tapi kayaknya selaras gak sih Dep sama minat bakat kamu ya? Biarpun aku tadi tahu sih kamu juga senang fotografi, gak jauh-jauh dari komunikasi terapan nih. Tapi kan lebih orang tuh knowing you as a athlete ya, atlet pencaksilat. Kenapa mungkin gak ngambil FKOR kayak Mbak Maya yang sesi pertama tadi, kayak lebih ngebangin olahraga di situ? Kenapa kok you choose komunikasi terapan nih? Aku kan udah lama di olahraga, jadi aku mikir dulu sih pokoknya F-core gitu. Tapi kalau dipikir nurutin badan, aduh udah capek badan, capek gitu loh Mbak. Aku kayak mau olahraga gitu loh. Terus akhirnya agak ada yang nemu namanya komunikasi terapan kemarin kan. Aku kan seorangnya suka ngomong. Nah, jadi aku milih komunikasi terapan itu. Oke, paham. Nah, tadi juga aku keinget nih, Kak Debo kan bilang kalau misalnya September 2019 sampai 2020 tuh sempet off ya. Itu gara-gara persiapan mungkin untuk ujian atau emang kayaknya sorry nih, pensiun dini aja deh, maksudnya nggak jadi kurangin aja deh untuk pencaksilatnya. Mungkin kan ya cewek kan apa ya kayak gitulah, pasti kita sama cowok kan ada bedanya, ada sekatnya gitu, ada kapasitas maksimum sama minimumnya. Kenapa tuh Kak? Kok sempet lumayan lama ya, apalagi kan kalau olahraga kalau nggak digelutin terus-terusan tuh nggak terlalu enak gitu. Gimana tuh Kak? Dulu sih sempatnya pengen Mbak, fokus ujian terlena jadi nggak latihan gitu sih. Ya udah kalau ya udah pokoknya fokus ujian dulu, malah ada corona ini. Terus jadi kan kamu latihan kan juga males gitu loh Mbak. Terus mau ngejar apa juga, karena kan udah di akhir SMA udah nggak ada event lagi dan nggak boleh ikut kan. Terus ya udahlah berhenti dulu sambil nyenengin badan dulu biar nggak capek gitu sih. Oke, I see. Mantap sekali. Nah, mungkin juga next question aja ya Kak ya. Kak Debo, tolong dong ceritain pengalaman paling berkesan banget atau kayak priceless banget, memorable bagi Kak Debo selama mungkin berlatih di pencaksilat atau mengikuti juara-juara kayak gitu. Tadi kan masih kayak seperti aja ya, kelas 10 titik baliknya Kak Debo ini pengen tahu cerita lebih lanjut, kenapa ya dengan kelas 10 itu ada kejadian apa atau mungkin apa gitu. Nah, mungkin Kak Debo ini bisa langsung cerita Kak. Ya, itu sih tadi Mbak di kelas 10 itu tadi. Jadi kan dari SD kan emang sering juara, tapi juaranya tuh di tingkat kota gitu sih, cuma lolos sampai provinsi. Jadi provinsi nggak sampai final, pulang, kalah. Terus paling bagus itu dari SD sampai SMP tuh cuma juara 3 tingkat provinsi gitu loh. Nah pas di SMA itu, ini cerita dikit ya. Jadi tuh aku tuh sampai mikir aku tuh mau ngeracunin lawanku, ngasih obat diare gitu loh, saking aku mungkin tertekan. Terus ini disclaimer ya teman-teman Bekasi, jangan sampai ditiru. Nggak boleh ditiru. Jadi kayak aku mikir apa kan udah kelihatan kan mana yang bagus, mana yang bakal juara kan. Jadi aku tuh kayak mikir apa mereka aku kasih obat diare aja ya, pas waktunya mereka main tuh kan jadi jelek, terus aku yang jadi juara gitu loh. Aku pernah sampai mikir kayak gitu. Terus pas itu juga aku malah yang juara Mbak. Kan aneh, kayak apa aku di-prank sama Allah ya mungkin. Aduh, di-prank sama Allah ya. Iya, padahal lawan-lawan aku tuh malah lebih bagus ya dari aku, soalnya jam terbangnya juga lebih tinggi gitu. Makanya kok aku bisa ya juara 1 gitu loh. Ditanya lain nih Kak, selain di-prank sama Allah, tapi malah mungkin Allah tuh kasih kayak kenikmatan sama kita, mungkin jadi juara tuh buat ini ya, buat kita lebih survive ya. Kamu nggak boleh sombong nih, kamu tetap harus rendah hati, dan kamu tuh aslinya di depan kamu tuh banyak rintangan atau challenging selain gitu. Apa ya, sama yang kemarin itu di internasional ini, soalnya kan aku kan maba ya hitungannya, maba terus baru udah off lama, terus latihan lagi bener-bener di push, yaudah kok dapet
juga gitu, padahal nggak ada ekspektasi buat juara, udah ditunjuk aja itu udah ya Allah alhamdulillah gitu loh Mbak. Dapet itu juga wow juga gak sih? Baru banget sih, itu udah internasional loh, keren banget. Udah kayak itu sertif tuh kalau misal diuangin mah bisa berjut-jut kayaknya. Udah tingkatnya udah internasional ya. Oh ya Vokalization dan juga teman-teman yang lain, sorry banget nih aku pindah posisi lagi, soalnya ya tadi kayaknya kalau megang pakai tangan rada tremor. Ada tremor, jadi makanya aku pindah ke sini dengan sofa legend aku. Background aku di belakang. Oke, tadi kan ternyata itu ya memorable-nya dari Kak Debo tentang pencaksilat. Nah, aku pengen tahu Kak, apa sih Kak mungkin bedanya pencaksilat offline sama online nih? Kayak mungkin sistematikanya gimana, penilaiannya juga kayak gimana? Mungkin bisa dikasih tahu nih Kak? Kalau bedanya sih lebih berat di online sih Mbak sebenarnya. Soalnya kalau di offline itu kan juri benar-benar tahu di mana letak kekuatan kita, power kita itu kan bisa jadi nilai plus juga kan. Tapi kalau lewat video itu nggak kelihatan, jadi kayak ngambang gitu loh. Terus enaknya di online itu kan biasanya kalau di offline kan kita sekali main ya udah, kalau kamu salah ya udah kalah gitu loh. Kalau di online ini kan bisa ngulang-ngulang video sampai berapa kali gitu sih. Cuma ya minusnya ya capek banget sih gitu. Jadi kalau online tuh lebih all out banget ya. Biarpun bisa kayak diulang-ulangin tapi bener-bener kayak give our best aja sih, kayak all out semua tenaga bakal dikeluarin banget. Oke, mungkin next question nih ya, aku juga kepo banget nih Kak Debo, kenapa kok mungkin biasanya kalau atlet tuh tujuannya pelatnas ya, mungkin biar didanai, ada asrama dan lain halnya. Nah aku pengen tahu nih Kak Debo tuh kenapa nggak ikutan seperti itu, atau mungkin ikutan dalam ikatan yang lebih tinggi lagi nih derajatnya, dalam artian kenapa nggak memilih seperti itu Kak, dan malah mungkin melanjutin di bidang kuliah? Soalnya setahu aku biasanya orang atlet itu sama pendidikan tuh malah di nomor 2 kan nggak sih? Mungkin ya emang mereka tuh pandangannya ya atlet prestasinya dalam artian soft skill, bukan yang hard skill yang kayak pendidikan. Nah kenapa tuh Kak Debo mungkin satu di antara banyaknya atlet tuh memilih untuk meneruskan di perkuliahan? Kalau dari aku sendiri di umurku yang sekarang kalau mau ke pelatnas udah nggak bisa. Jadi gue udah, soalnya kan prestasi kan emang kayak pas-pasan ya Mbak ya, maaf, aku sendiri pas-pasan, jadi kayak kalau mau ngelawan yang lain, mau seleksi yang lain tuh emang udah berat. Jadi dan olahraga itu atlet itu bagi aku sih juga nggak bisa menunjang masa depan juga gitu loh Mbak. Jadi aku mutusin buat kuliah. Kalau kuliah gini kan atlet juga bisa, walaupun atletnya nggak sampai yang pelatnas gitu, enggak. Jadi kan sekolah juga, kuliah juga lancar, insya Allah masa depan juga ada. Terus kalau olahraga juga jalan gitu sih. Oke, siap. Mantap sekali Kak Debo. Jadi ini pandangannya Kak Debo ya, teman-teman, kenapa nggak ikutan pelatnas? Mungkin bagi Kak Debo tuh, Kak Debo lebih bisa melihat masa depannya Kak Debo tuh dengan berkuliah atau menuntut ilmu lebih lanjut. Tapi bagi Vokalization yang mau mungkin emang pengen di pelatnas atau apa, ya nggak apa-apa. Setiap orang kan punya jalannya masing-masing ya, kayak gitu. BTW kalau di pelatnas tuh emang sampai umur berapa ya Kak Debo? Dan harus prestasi apa gitu? Nggak ada batasan umur sih Mbak, cuma karena aku aku paham sama skillku sendiri dan nggak mungkin aku di pelatnas gitu sih. Di pelatnas kan juga harus dituntut naik terus sih, naik. Jadi kalau nggak naik ya stabil, kalau turun kan emang langsung dipecat dari pelatnas juga. Jadi gitu sih. Oke, jadi langsung dipecat ya ternyata kalau misalnya nggak stabil atau gimana. Emang ya gimana pilihan anak-anak bangsa tuh juga pasti harus yang the best sih, yang baik ya, nilai yang terbaik sih. Tadi Kak Debo bilang pas-pasan, aduh saya aja yang mendengar langsung menciut nih. Pas-pasan tapi udah sampai internasional, itu keren banget sih Kak Debo. Ya Allah. Oke. Mungkin juga masuk ke sesi pertanyaan hampir terakhir ya, mengingat udah lama banget kita cakap-cakap bareng sama Kak Debo. Mungkin Kak Debo, ini untuk persiapan atau
ada lomba event selanjutnya nggak? Kalau boleh tahu apa? Kayaknya kalau di tingkat kampus juga lumayan banyak nggak sih Kak untuk perlombaan di pencak silat? Kalau ini saya persiapan buat seleksi Porprov di kabupaten. Terus kalau di kampus sendiri ada namanya itu nanti Kejurnas Tapak Suci, tapi masih belum tahu juga sih kapan Mbak. Jadi kalau saya ini persiapan Porprov. Oke, berarti persiapan Porprov ya. Kalau boleh tahu tahun kapan ya Kak ya? Kalau Porprov dari 2022 diundur jadi 2023 kalau nggak salah. Tapi kan ada seleksi di kabupaten atau kotanya sendiri kan. Kalau saya kan emang belum seleksi di kabupaten, jadi ini persiapan buat seleksi di kabupaten dulu. Nanti kalau lolos ya, nanti ada pra Porprov, terus ada Porprov itu. Oke, jadi kalau solo tuh ikutnya solo atau solo raya ya Kak Dip? Kalau saya pindah kakak KTP kemarin Mbak, dari Solo pindah ke Boyolali. Oh Sukoharjo. Enggak, saya Oke. Lah kenapa Kak? Rumah pindah atau gimana? Karena di Solo nggak ada peluang, jadi saya nyari peluang di daerah lain. Dari pelatih juga bilang kamu ikut sini aja, nanti ketemuannya nanti kalau nanti ketemunya pas di Jateng gitu. Jadi kan biar ada peluang gitu, nyari peluang. Paham. Maksudnya Solo tuh nggak ada peluang atau mungkin tidak terlalu berkembang di Solo atau gimana Kak? Atau mungkin malah ada big change-nya tuh di Sukoharjo, peluang besar? Enggak, di Solo masih ada senior saya. Oh gitu. Dan jam terbang juga lebih tinggi. Oke. Makanya saya kan nggak mungkin kan kalau saya bisa menang lawan dia. Jadi kan saya mau nggak mau kan saya cari daerah lain buat cari peluang gitu. Jadi strategi ya Kak? Jangan bilang selama ini kan kan sering pindah KTP atau gimana nih? Baru pertama saya udah pindah 2 kali dari Boyolali ke Solo, terus ini Solo ke Sukoharjo. Tapi kalau Boyolali dulu emang lahirnya ya atau gimana? Kalau Boyolali dulu biar bisa nyari sekolah di Solo, jadi makanya pindah di Solo. Paham. Oke. Ternyata seperti itu ya strateginya. Jadi kayak mungkin melihat peluang-peluangnya sampai pindah KTP. Strugglingnya itu juga gede banget ya untuk mungkin memenangkan sebuah pertandingan ataupun lain halnya. Oke, mungkin bisa langsung aja ya, Vokaizen. Tadi kayaknya kita udah coba banyak banget tentang keolahragaan, tips and trick dan lain halnya dari Kak Debu Reta juga. Dan kayaknya juga udah mau masuk maghrib nih ya buat Vokaizen. Langsung aja mungkin bisa kita akhirin. Tapi sebelum aku tutup nih ya, dari Kak Debu Reta nih ada motivasi nggak nih atau closing statement yang mau dikasih ke teman-teman vokasi tentang kayak yuk hidup sehat, yuk apa dan lain-lain. Mungkin dari Kak Debu Reta, silahkan. Motivasi apa ya Mbak? Jangan lupa olahraga, terus jangan lupa jaga kesehatan. Terus kalau mau olahraga olahraga ya juga ingat kapasitas diri sendiri juga, jangan terlalu berat banget, jadi nanti takutnya sakit. Terus kalau mau olahraga ya kasih target, misal kalau mau diet ya apa, terus kalau jaga kondisi ya apa gitu. Terus kalau mau olahraga juga lakuin olahraga apa yang kalian suka. Udah. Keren sekali closing statement dari Kak Debu Reta. Jadi tahu kapasitasnya, tahu apa yang dituju biar nggak terlalu capek. Kan tujuannya olahraga menyehatkan tubuh ya, bukan malah sesarakan tubuh. Aduh sampai belibet nih gara-gara saking asiknya ngomong sama Kak Debu Reta. Oke, mungkin thank you banget ya Kak Debu Reta udah mampir di Vokap kedua ini, udah ngasih insight, sharing ilmu, sharing pengalaman yang sangat luar biasa. Semoga untuk kedepannya selalu sehat-sehat, dilancarkan untuk segala urusannya di tingkat lokal maupun internasional, dan jadi tetap kebanggaan Komunikasi Cerapan, Sekolah Vokasi hingga UMS. Keren sekali Kak Debu Reta. Kita juga gak kalah keren, mantap. Aduh malu banget Kak dipuji sama atlet.
Oke, thank you so much Kak Deboreta. Dan akhirnya ya Vokaizen gak kerasa udah beberapa jam dari sesi pertama Kak Maya sampai sesi kedua bareng sama Kak Deboreta. Thank you so much yang udah stay tune sampai detik ini. Semangat terus buat Vokaizen dijaga untuk kesehatannya di masa pandemi nih ya. Kita selalu jaga biarpun masih jaraknya jauh kayak gitu. Dan buat Vokaizen nih ya, ditunggu untuk vocab sesi berikutnya. Masih ada sesi yang terakhir tentang penalaran dan pastinya gak kalah seru banget dengan vocab yang pertama dan vocab kedua ini. Dan pastinya buat Vokaizen jangan lupa selalu pantengin ya IG dari BEM Sekolah Vokasi dan YouTube-nya BEM Sekolah Vokasi di BEM Sekolah Vokasi. Mungkin dari aku Diva selaku moderator pada hari ini, sore hari ini undur diri. Tapi sebelumnya terima kasih dan maaf jika ada kesalahan dari aku Diva ataupun panitia yang lain. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Maya dan juga Kak Deboreta udah menyempatkan hadir pada sore hari ini. Barangkali kita di lain kesempatan ya, di lain rezeki juga bisa dipertemukan lagi. Untuk teman-teman semuanya, Vokaizen semuanya, stay safe and stay sane. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Vokaizen, selamat menjalankan aktivitas selanjutnya. Yeay.